Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dari Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan menjelaskan ta'lim pasal 5 tentang kesungguhan, kegigihan, dan cita-cita. Tonton terus videonya ya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Jelaskan bagian yang berusaha sekuat tenaga. Fa'in bagi amir iba nafsahu ala tahsili wal jidi wal muwazibati ta'amuli fi fadhili ilmi. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Maksudnya adalah kita sebagai penuntut ilmu itu hendaknya menggerakkan seluruh kemampuan kita dengan bersungguh-sungguh gigih dalam belajar dan menuntut ilmu itu untuk mencapai keutamaan ilmu itu sendiri. Fa'inal ilma yabqa wal malayahna kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang artinya karena ilmu itu bersifat kekal, sedangkan harta itu akan rusak atau sirna, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib dalam syairnya ini, radina kismatal jabari fina lana ilmun walau ada yang malu fa inna ma yafna an qaribi wa innal ilma la yabqa la yazdalu. Dari syair tersebut adalah kami rela terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, yaitu ilmu, dan sedangkan musuh kami mendapatkan harta yang berlimpah, sebab harta itu akan sirna dalam waktu dekat atau cepat hilang, sedangkan ilmu itu bersifat kekal dan abadi. Selanjutnya, wal ilmu nafi yahsulu bihi husnu zikra yabqa zalika ba'da wafatihi wa innahu hayatun abadiyah wa ansyadna Syekh Ajmul Zahiru bini Muftil Laimatil Hasan bin Ali al-Ma'rufu bil Maghribani Syi'ron. Ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat akan mengukir nama baik seseorang dan tetap abadi meski ia sudah wafat, karena itulah ilmu itu disebut kekal abadi. Maksudnya dengan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat itu seseorang akan senantiasa dikenang dan terus dikenang, seakan-akan dia itu biarpun dia udah mati, dia seakan-akan tuh hidup selamanya gitu. Habis itu Syekh Hasan bin Ali yang dikenal dengan julukan Al-Maghribani mempunyai syair tersebut berbunyi, al-jahiluna fa mauta qabla mautihimu wal alimuna wa inna matufa ahya, yang artinya kehidupan orang bodoh itu mati sebelum mereka mati, sedangkan orang alim itu hidup sekalipun mereka telah meninggal atau mati. Maksudnya dari syair tersebut adalah orang bodoh itu ibarat kayak orang mati, biarpun mereka masih hidup, mereka nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang kenal gitu kan. Sedangkan kalau orang alim atau orang yang berilmu itu biarpun mereka sudah meninggal atau sudah mati tetap dikenal, terus tetap orang tuh banyak yang tahu gitu. Seperti contohnya kayak Imam Syafi'i kan udah mati atau meninggal itu 1000 tahun yang lalu kan, tapi sampai sekarang ilmu sama karyanya itu masih dikenal sampai sekarang gitu maksudnya. Wa ansyadani Syekh Islam Burhanuddin Syi'ron wa fil jahlil qabla mauti mautun li alihi fajazamuhum qabla kuburan wa innamron lam yahya bil ilmi maitun wa laisa lahu hina nusuron. Dari syair tersebut adalah bagi orang bodoh sebelum mati sudah dianggap mati, maka jasad mereka sebelum dikubur sudah
sudah dikubur. Orang yang hidup tanpa ilmu itu bagaikan orang yang mati. Ketika ia dibangkitkan, ia tidak seperti hidupnya orang mati dari kuburnya. Jadi maksudnya ya orang bodoh atau orang yang tidak punya ilmu itu kalau sudah mati ya mereka sudah dianggap mati. Jadi soalnya nggak ada yang ngenang, nggak punya karya, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, ya udah nggak ada yang tahu gitu. Sedangkan biar dia udah dibangkitkan ya udah tetap sia-sia gitu, biar gitu maksudnya. Jadi orang tanpa ilmu itu hidupnya akan sia-sia, biarpun sudah mati atau masih hidup pun tetap sia-sia. Selanjutnya ada ahlul ilmi hayun khalidun ba'da mauti wa ausolihi tahta turabi rominimun wa zul jahil maitu wa huwa yamsi ala sawro yudomnu minal ahyai wa huwa adimu, yang artinya orang yang punya ilmu itu hidup kekal setelah matinya, sedangkan anggota tubuhnya hancur berada di bawah tanah. Dan orang bodoh adalah mayat yang berjalan di atas bumi. Ia dikira masih hidup padahal telah tiada. Maksud dari arti tersebut adalah jadi orang berilmu itu akan hidup kekal, walaupun dia sudah mati itu dia akan tetap kekal dan dikenang terus kan. Walaupun tulang belulangnya itu padahal sebenarnya tuh udah hancur di bawah tanah, tuh udah hancur gitu tulang belulangnya. Sedangkan orang bodoh itu dianggap mati padahal ia masih berjalan di atas tanah. Jadi dia dianggap mati padahal dia masih hidup gitu, masih ada di atas bumi ini, begitu maksudnya. Selanjutnya Ansyarani Syekh Islam Burhanuddin rahmatullah ta'ala, yang artinya dan Syekh Islam Burhanuddin membacakan syair kepada kami. Syair tersebut berbunyi, izil ilmu ala rutbatin fi marotibi wa min dunihi ulafil mawakibi, yang artinya katakanlah bahwa ilmu itu kedudukannya lebih tinggi di antara semua kedudukan, dan selain itu ilmu tinggi kedudukannya adalah dalam suatu golongan. Maksudnya adalah ilmu adalah sesuatu yang sangat agung dan tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan berupa ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Semua manusia diberikan oleh Allah akal dan pikiran untuk menuntut ilmu. Bahkan seluruh nabi pun diberikan ilmu pengetahuan sebelum menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Oleh sebab itu, ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dari segala hal. Syair selanjutnya berbunyi, fazul ilmi yapko izuhu mutazoifa wazul jahil ba'da mauti tahta tayoribi, yang artinya orang yang berilmu akan abadi dan berlipat-lipat, sedangkan orang yang bodoh begitu mati ia akan tertimbun debu. Apa sih maksudnya? Begitu dahsyatnya ilmu itu sehingga pemiliknya akan abadi karena ilmu yang ia berikan kepada umatnya akan terus bermanfaat dan terus dimanfaatkan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Ilmunya akan terus diingat oleh semua orang. Terus berbeda terbalik sama orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu ada tapi tidak ada gitu. Jadi kayak seperti orang mati gitu. Dia akan menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat karena kebaikannya itu nggak ada yang bisa diambil, jasa-jasanya nggak ada yang bisa dikenang gitu, soalnya dia nggak ada jasa apa-apa gitu yang ia berikan kepada umatnya gitu. Lanjut ke syair selanjutnya ya. Fahaiha talayan yumadahu manir taqo ruki walul mulki wa ilal kitabi, yang artinya mustahil orang yang mendaki tinggi tidak ingin mencapai puncak kemuliaan ilmu, bagaikan naik tingginya penguasa kerajaan yang memerintahkan bala tentaranya. Sya'umli alaikum bazul mafihi fasma'u fafi hasrun an zikru kulil manakibi, yang artinya aku ingin menyampaikan sedikit mengenali ilmu karena banyaknya keterangan maka aku tak dapat menyebutkan semuanya, maka perhatikanlah baik-baik.
selanjutnya berbunyi wa nuru kulun nuri yahdi anil alma wazul jahli mardahri bainal goyahibi, yang artinya ilmu adalah cahaya dari segala cahaya yang menyelamatkan dari butanya kebodohan, dan orang bodoh dari masa ke masa berada dalam kegelapan yang tiada tara. Maksudnya adalah sifat utama dari cahaya itu sendiri kan untuk menerangi sebagai penerang bagi kita dari kegelapan, dan peran utama ilmu adalah sebagai petunjuk. Ilmu yang benar akan menjadi cahaya untuk kita menuju kebaikan, sedangkan orang yang bodoh atau orang yang tidak berilmu akan terus berjalan di kegelapan. Dia tidak akan maju untuk kedepannya. Itu maksudnya. Kalimat syair selanjutnya adalah wadziratu syama'u tahmi manil taja ilaiha wa yumsi minal fi nawaibi, yang artinya ilmu itu laksana gunung yang menjulang tinggi. Ia akan melindungi orang yang mengungsi ke sana sehingga akan selamat dari malapetaka. Jadi maksudnya orang yang berilmu itu tidak akan mudah dibodohi, dibohongi oleh semua orang, dan ilmu itu akan melindungi kita dari kebodohan. Syair selanjutnya adalah bihinju wan nasu fi ghafalatihim bihi yaftaji waruhu baina taroibi, yang artinya dengan ilmu seseorang akan selamat di saat mereka berada dalam kelalaian, dan dengan ilmu juga manusia pun punya harapan di saat dia sakaratul maut. Bihi yafa'ul insanu man raha asyiya ila darokin niran nisyaril awakibi, yang artinya dengan ilmu manusia dapat memberikan syafaat kepada orang yang mati durhaka, dan dengan ketika ia dibawa ke neraka sebagai tempat yang paling buruk. Kita lanjut ke syair selanjutnya. Paman ramahu ramaman tiba kullaha paman hadahu hadha kullal matoli, dalam siapa mencari ilmu berarti ia mencari segala-galanya, dan barang siapa yang sudah mendapatkannya maka ia sudah mendapatkan apa yang ia cari. Wal mansobu alil ya sohibal hija izal niltahu hawin bifautil manasibi, yang artinya ilmu adalah pangkat dari segala-galanya atau pangkat paling tinggi. Ingatlah wahai orang yang berakal, jika kamu telah mendapatkannya maka mudahlah menghabiskan pangkatnya. Penjelasan selanjutnya adalah fa'in fatakat dunia fatibu naimiha fakomis fa'innal ilma goyro mawahibi, yang artinya maka jika dunia beserta kenikmatannya terlepas dari dirimu maka pejamkanlah matamu, sesungguhnya ilmu adalah sebaik-baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab, dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Latifah Deviana. Kan sayang bagi an yutiba nafsahu ala tafsili, makna dari an yutiba nafsahu itu apa? Kan kalau di artinya itu kan melelahkan. Nah, yang aku tanyain itu makna melelahkan itu dalam hal apa gitu. Jadi kalau menurut aku makna melelahkan di sini itu kita jika ingin menggapai sesuatu atau mencari sesuatu itu kita harus bersungguh-sungguh. Contohnya kayak untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, kita tuh harus bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi atau suatu keinginan. Terus pertanyaan kedua ada dari Zanabu Afifah. Terus aku tuh pernah dengar
Ali bin Abi Thalib itu kan mempunyai julukan Babul Ilim. Apa sih maksud dari Babul Ilim itu? Maksud dari Babul Ilim itu karena Ali bin Abi Thalib pada masanya kan menguasai semua bidang ilmu. Maka banyak ulama yang meminta pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan ya dalam suatu riwayat disebutkan bahwa begitu luasnya ilmu yang dimiliki Ali bin Abi Thalib itu, sampai-sampai khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin ini disebut sebagai gerbang ilmu pengetahuan atau Babul Ilim, begitu maksudnya. Sekian ya pertanyaannya. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, lanjut aja ke kolom komentar. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk yang menonton. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Haza wallahi yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di subscribe ya.